Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi, kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Shuji ya guys ya. Tapi sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oh ya, jadi terima kasih bagi kawan-kawan yang udah mentraktir kopi minggu ini. Oke lah, jadi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Jadi di part sebelumnya berakhir mana Shuji baru aja membantai Zhao Yoshi dengan begitu gilanya. Dan setelah dia menemukan tuan muda Zhao yang bersembunyi di dalam guci, tanpa mempedulikan jeritan tuan Zhao yang meminta pengampunan, Shuji mendekatkan wajahnya ke wajah si tuan muda itu dan dia bilang sambil tersenyum dengan sedikit mengintimidasi. Dia bilang, malam ini karakter utamanya adalah kau. Bersiaplah, malam ini akan terasa sangat panjang. Setelah malam panjang itu berlalu, poster-poster pun dipajang di seluruh provinsi Anhui. Posternya berisikan akibat dari kerja sama sekte ortodok dengan sekte Black Dao untuk mendapatkan keuntungan kotor. Seseorang telah memberikan mereka hukuman yang sepadan, mewakili para korban dari kebengisan dua sekte tersebut. Para warga pun heboh dan penasaran, kok bisa manor sekte Black Dao dan klan Zhao sampai hancur berturut-turut. Mereka cuma bisa menduga kalau ada kemunculan penegak hukum jalanan yang menghabisi semua orang yang ada di dalam manor tersebut kecuali para pelayannya. Meski banyak yang senang kedua sekte yang cari ribut dengan sekte Tiger Pit itu hancur, tetap aja mereka penasaran siapa yang sanggup melakukan semua itu. Secara Gu Youho dan Zhao Yoshi bukanlah lawan yang selepe atau sepele. Saking sadisnya Shuji, mayat kedua pemimpin sekte termasuk tuan muda Zhao ditancapkan ke dinding bangunan menggunakan pedang. Tuyen sendiri yang hobi menyebarkan informasi, dia mengaku pada kedua bawahannya kalau udah mendengar cerita dari pelayan wanita yang bekerja di manor klan Zhao. Kata Tuyen, orang yang main hakim sendiri itu memanggil nama Zhao Yoshi 3 kali sebelum menghabisinya. Sontak kedua bawahan Tuyen ketakutan, apalagi mereka mendengarkan cerita Tuyen kalau Zhao Yoshi sampai berkucuran air mata setelah namanya dipanggil 3 kali, layaknya menghadapi malaikat maut. Baru aja Tuyen bilang, jangan-jangan sekte Tiger Pit adalah target dia berikutnya. Tiba-tiba pintu gerbangnya terbuka dan seseorang berteriak di sana, dia di sini! Spontan Tuyen dan kedua bawahannya menjerit histeris, membayangkan seakan apa yang Tuyen katakan barusan akan menjadi sebuah kenyataan. Sementara itu, Eiko yang saat ini menaiki kuda ditemani dengan Shuji, jujur dia juga penasaran dengan cerita 3 panggilan ke dunia lain itu. Memang penegak hukum jalanan udah menyingkirkan sekte Black Dao dan juga klan Zhao yang mengganggu sektenya selama ini. Meski kedua sekte itu biadab di mata Eiko sendiri, tetap aja rasanya salah untuk bersenang-senang atas kesialan yang menimpa orang lain menurutnya. Selagi Eiko takut dan penasaran siapa sosok penegak hukum jalanan yang seperti hantu itu, kok bisa dia melakukan hal yang menguntungkan untuk sekte Tiger Pit. Tiba-tiba dia tersentak karena teringat dengan surat yang ditulis oleh Eika. Inti dari surat itu adalah pasukan Eika ditolong oleh seorang penegak hukum jalanan juga. Makanya Eika ngasih token emasnya kepada orang tersebut dan memintanya datang ke sekte Tiger Pit. Jadi kalau sosok tersebut datang, Eika meminta Eiko agar menyambutnya dengan hangat. Tapi Eiko malah kebingungan karena gak ada seorang pun tamu yang datang membawa token emas tersebut. Eiko gak tahu kalau orang yang membawa token emas itu adalah Shuji, orang yang dari tadi menemaninya menaiki kuda. Saking larut dalam pikirannya, tanpa sadar Eiko udah berada di pinggir danau yang cukup indah sih. Sesuatu yang sangat dia sukai. Makanya dia penasaran dan nanya ke Shuji, kamu tahu dari mana aku suka pergi ke danau? Apa sebelumnya aku pernah ngasih tahu ya? Namun Shuji menjawab dengan singkat, iya pernah. Dan jawabannya itu membuat Eiko sedikit kebingungan sih. Nyatanya di kehidupan Shuji sebelumnya, setiap kali Eiko frustasi dan juga pusing, dia selalu duduk di pinggiran danau. Sebuah kenangan sahabatnya yang sangat berarti bagi Shuji. Gak lupa Shuji juga melempar obat anti serangga ke danau untuk mengusir serangga yang berada di sana. Sesuatu yang tentu Eiko benci, yaitu serangga.
Ngelihat Shuji secara berturut-turut tahu apa yang dia nggak sukai dan juga apa yang dia sukai, Eiko tersenyum dengan sikap perhatian dari Shuji ini. Apa di pekerjaan sebelumnya kamu juga seperhatian ini? Tanya Eiko penasaran. Shuji pun ngejawab, seorang warrior mati untuk mereka yang menghargai dirinya. Mereka yang telah menganggapku seperti anggota keluarga. Sebagai balasannya aku juga akan memperlakukan mereka layaknya anggota keluarga, kata Shuji yang membuat Eiko benar-benar terdiam sejenak. Setelahnya Eiko pun tersenyum dan juga membalas, selama kamu ada di sini di sekte Tiger Pit, kamu adalah bagian dari keluarga kami. Ucapan itu seketika membawa Shuji teringat dengan masa lalunya, saat-saat dimana Eiko meregang nyawa setelah menghabisi sang master. Waktu itu Eiko yang sekarat pun bilang, apa kamu tahu kenapa aku menyelamatkanmu? Itu karena aku adalah ahli waris wanita dari Biro Keamanan Tiger. Shuji yang kala itu menangis pastinya terkejut mendengarkan hal tersebut. Eiko ngelanjutin, kamu sendiri yang ngasih tahu aku bukan? Kalau master dan istrinya itu adalah orang yang baik. Sejak itulah aku mulai menganggapmu sebagai keluargaku, kata Eiko terakhir kali sambil mencoba memegang tangan Shuji sebelum kematiannya. Seakan gak dibatasi oleh waktu, tangan orang yang sama kini juga ingin memegang tangan Shuji dengan ucapan yang sama persis tentang keluarga. Sayang, sebelum kedua tangan itu bersentuhan, momen kebersamaan mereka diganggu oleh Tuyen karena dia ngelapor ke Eiko kalau para penjaga udah kembali. Setelah meminta maaf dan harus pergi duluan dan meminta Shuji agar datang ke pesta jamuan malam ini, Eiko pun memacu kudanya untuk kembali ke rumah utama. Sedangkan Shuji menatap danau indah dengan rasa syukur karena kehidupan sekarang udah jauh lebih baik ketimbang dengan masa lalunya. Malam pun tiba. Terlihat di halaman utama sekte Tiger Pit secara resmi Kogenan membuka acara penjamuan atas kepulangan ketua pengawal Shu, pahlawan perjalanan mereka. Selagi semuanya menikmati makan minum sepuasnya, gengnya Tuyen malah mengganggu Shuji karena nggak terima Shuji menemani nona muda ke danau sebelumnya. Mereka sampai menggeser makanan Shuji dari atas meja, melarangnya makan karena nggak mau ngasih penjelasan. Tapi Eiko yang ngeliat itu langsung menghardik gengnya Tuyen. Dia nggak suka mereka mengganggu Shuji lagi. Merasa kasihan sama si Shuji, Eiko pun menyuapinya makanan sambil bilang, kamu belum makan dengan benar bukan? Apa mereka nggak memberikanmu makan yang cukup? Kalau itu terjadi lagi, kamu harus beritahu aku ya. Berhubung ayahnya memanggil dari meja utama, Eiko pun segera menghadap ke sana. Pastinya geng Tuyen gak senang dong ngelihat Shuji seperti orang baru, malah bisa mendapatkan perhatian dan kebaikan dari nona muda. Sesuai perkataan nona muda tersebut, sekalian aja Tuyen melempari Shuji dengan makanan. Beberapa Shuji hindari, tapi khusus daging dia makan dengan lahap. Sikap Shuji seperti itu malah membuat geng Tuyen makin tambah jengkel saja. Sementara itu di meja utama, setelah ketua pengawal Shu mendapatkan pujian hangat dari Kogenan dan juga istrinya, Eiko yang senang Shu melakukan tugas dengan baik, minta izin untuk menuangkan minuman untuk ketua pengawal. Sambil menemani minum, sekalian aja Eiko nanya kepada tamu yang membawa token emas yang Shu tuliskan dalam surat tersebut. Sebenarnya Shu juga mau membahas hal tersebut, tapi dia bingung kok nggak ngelihat orang itu ya. Apa mungkin dia nggak jadi datang ke sekte Tiger Pit? Tanya Shu keheranan. Menurut Eiko sih demikian. Kalaupun orang itu datang, pastinya Eiko dan keluarga akan bersiap untuk menyambut orang tersebut sebagai tamu kehormatan. Sambil menghela napas, Shu pun bilang, jadi begitu ya? Dia adalah penegak hukum jalanan yang memegang tombak. Meski usianya masih muda, tapi kekuatannya bisa mengalahkan semua anggota bandit hutan sendirian. Enggak, para bandit itu sebenarnya mereka berasal dari sekte Black Dao. Aku ingin berterima kasih dengan baik kepadanya, tapi sayang sepertinya nggak bisa, kata Shu dengan wajah yang terlihat menyesal. Penyesalan terbesar Shu datang dari kegagalannya merekrut seorang master seperti orang tersebut. Kalau aja berhasil merekrut, bukan hanya memperkuat sekte Tiger Pit, tapi juga para bawahannya Shu nggak akan ada yang mati lagi. Ngelihat wajah murung ketua pengawal, Eiko pun memegang tangan Shu sambil bilang, Eika, kamu udah melakukan banyak hal untuk sekte ini. Mari hilangkan semua penyesalan dan kekhawatiran dengan meminum ini.
semua orang yang ada di sini berkat kerja keras Eika. Lihatlah ada banyak orang yang tersenyum bahagia menikmati malam. Mendengarkan itu, Shu pun sadar baik ketua sekte maupun dia dan juga para bawahannya udah berjuang setiap hari untuk melindungi kedamaian sekte Tiger Pit. Gak ada salahnya menenangkan diri sejenak sambil meminum segelas arak yang udah dituangkan oleh Eiko. Tapi belum sempat bibir Shu menyentuh gelas, tiba-tiba dia tersentak kaget saat ngelihat ke arah geng Tuyen yang masih aja nggak berhenti melempari seseorang dengan makanan. Tapi spontan mata Shu terbuka dengan lebar dan wajahnya penuh dengan kucuran keringat. Begitu ngelihat orang yang pernah menolongnya ternyata ada di meja seberang. Shuji yang menyadari tatapan kaget dari Eika ini dengan sengaja menaruh telunjuknya ke mulut sendiri sebagai kode agar Eika diam. Via telepati juga, Shuji bilang ke Eika dengan wajahnya yang panik gak karuan. Sekarang masih belum waktunya. Masih terlalu awal untuk menggunakan token emas ini. Sampai saat itu, tolong tutup mulutmu soal diriku. Shuji pun bilang dalam hati sambil ngelihat Eka. Dia berharap Eka juga mengerti keadaannya saat ini. Shuji bilang dalam hati, sekarang masih belum waktunya. Masih terlalu awal untuk menggunakan token emas ini. Sampai saat itu tolong tutupmu untuk diriku. Akhirnya geng Tuyen kecapean ngelemparin Shuji dengan makanan, tapi gak ada satupun yang kena. Makanya Tuyen yang menjadi emosi parah menyuruh dua bawahannya untuk menangkap Shuji di sana. Namun tiba-tiba Tuyen tersentak, sedangkan Shuji merasa heran karena orang yang berada di samping mereka malah memukuli lonceng biksu berkali-kali menggunakan tulang ayam. Orang itu bilang, "Hei, jangan ribut pas lagi makan." Memangnya kenapa? Ha? Harusnya kau berterima kasih kepada ketua sekte kami yang udah berbaik hati membiarkan gelandangan sepertimu menikmati pesta ini. Sebaiknya kau gak usah terlalu berlama-lama di sini. Dasar bau, kata Tuyen yang kesal mau memukuli orang tersebut. Si kawan itu menjulurkan tangannya sambil bilang, "Oh iya, bukankah kau yang lebih bau di sini? Sebaiknya aku memberikanmu sedikit pelajaran." Tapi sebelum keributan berlanjut di sana, Shuji segera menghalangi Tuyen sehingga si kawan itu pun terkesan karena Shuji cepat sadar apa yang mau dia lakukan. Si kawan itu bilang, "Dengan gerakan seperti itu kau punya masa depan yang cerah, nak. Dan kau gendut. Sebaiknya kau pakai sisa hidupmu untuk berterima kasih kepada anak itu. Kau bisa selamat hari ini karena dia datang," kata si kawan yang kemudian melangkah untuk berdiri di depan meja utama sana. Seketika si kawan itu mengatakan, "Semuanya, dengarkan. Aku berterima kasih karena udah diundang ke pesta yang meriah ini. Tapi sayang kalian cuma punya minuman dingin. Jadi izinkan aku menghangatkan minuman kalian." Tiba-tiba si kawan itu menaruh dua jari tangannya ke atas meja utama dan mengalirlah aura pekat yang membuat Gogenan dan yang lainnya benar-benar kaget. Seiring arak mereka di atas meja mendidih hingga habis menguap. Spontan Shu, Eika dan juga Gogenan shock parah ngeliat itu dan bilang dalam hatinya dia melakukannya cuma dengan energi internalnya. Orang ini setidaknya dia udah mencapai tingkatan yang tinggi. Kemudian Gogenan pun nanya, "Mong, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Sambil membuang lonceng Mong ke lantai, si kawan itu pun ngejawab, Aku bukan Mong. Kebetulan aja aku menemukan lonceng ini ketika perjalanan kemari. Ini mungkin udah terlambat, tapi izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku adalah Money Collection Demon yang terafiliasi dengan aliansi Unorthodox, orang yang pernah dikenal sebagai staff demon. Namaku Gu Goryu. Gu Goryu dulunya terkenal sebagai salah satu dari dua Twin Demon yang meneror Martial World secara terang-terangan. Setelah kalah dalam melawan pemimpin aliansi Evil, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Tugas utamanya adalah mengumpulkan utang dari organisasi yang terlambat membayar upeti mereka. Dan kalau mereka berani membangkang, sekte mereka akan diratakan. Sontak Gogenan pun panik dan penasaran, apa jangan-jangan Goryu yang mendapatkan token emas dari Shu Eika. Tapi Eika yang juga panik langsung menampik hal tersebut. Dia bahkan mengaku nggak pernah bertemu dengan pria yang berada di depan mereka saat ini. Dengan sengaja Goryu mengerahkan aura intimidasinya. Dia curiga kok bisa sekte Tiger Pit pesta pora di tengah kekacauan atas hancurnya sekte Black Dao dan juga Manor Clan Zhao baru-baru ini.
Mendengar Gogenan yang berkucuran keringat membela sektenya nggak terlibat insiden tersebut, Goryu malah mengalihkan perhatiannya kepada Eiko. Goryu bilang kalau dia mendengarkan kejatuhan klan Zhao itu karena kecantikan Eiko yang tiada tara. Sekarang aku paham kenapa rumor itu muncul dengan wajah semenawan ini. Nggak heran kalau 1 atau 2 klan bisa hancur. Kau memang secantik itu. Kata Goryu yang membuat Eiko merasa minder dengan kecantikannya. Seketika Goryu mendekatkan wajahnya ke Eiko sambil bilang, "Menurutmu apa yang akan terjadi jika orang lemah diberikan wajah cantik sepertimu?" Tiba-tiba Goryu meludahi wajah Eiko yang membuatnya benar-benar kaget bukan main. Setelahnya Goryu pun bilang lagi, "Ya, dia harus menghadapi penghinaan seperti ini. Kau paham?" Pastinya Gogenan gak terima putri cantiknya dihina seperti itu di depan umum. Dia dan Shueika udah menghunuskan pedang untuk melawan balik, meski mereka masih berkeringat dingin di depan si Money Collection Demon tersebut. Berhubung Goryu mengabaikan perintah Gogenan untuk segera pergi dari acara jamuannya, Gogenan pun segera mengaktifkan aura di pedangnya, di mana Goryu juga ikut mengerahkan aura pada tongkatnya itu. Namun tiba-tiba Eiko malah bilang dari arah belakang Gogenan, "Ayah, tolong turunkan senjatamu." Setelah mengelap ludah di wajahnya dengan lengan baju, Eiko pun mendekati Goryu dan menuangkan minumannya sambil bilang, "Terima kasih udah memberikan ilmu berharga bagi kami. Ini hadiah untukmu." Goryu pun kaget ngeliat sikap Eiko tersebut. Dia gak menyangka Eiko masih ramah tamah seperti ini padahal udah diludahi. Eiko mengaku sikapnya ini bukan untuk meminta pengampunan, tapi Goryu udah menjadi master sekaligus seorang senior di dunia martial. Jadi Eiko cuma ingin menghormati Goryu sebagai seorang junior warrior di sini. Ngelihat Eiko rela menuangkan minuman secangkir lagi, Goryu pun tertawa dengan lebarnya menghabiskan minumannya itu. Kemudian dia bilang, "Maaf atas ketidaksopananku barusan. Jadi pemimpin sekte, tolong sarungkan pedangmu itu. Ini juga demi martabatmu, wahai pemimpin sekte. Kita hentikan aja cekcoknya di sini," kata Goryu seakan bilang kalau Gogenan sama sekali bukan tandingannya. Begitu Gogenan menyarungkan pedangnya, Goryu pun mengaku kalau putri Gogenan sangat cerdas. Bahkan kalau Goryu lebih muda 50 tahun, dia pasti udah meminang si Eiko ini. Namun setelahnya Goryu malah bilang, "Oh ya, aku sampai lupa hal terpentingnya aku datang ke sini. Karena sekte Black Dao udah hancur, upeti mereka jadi nggak bisa kukumpulkan. Aku jadi repot kalau sampai pulang dengan tangan kosong seperti ini. Akan kuperjelas saja. Aku nggak peduli kenapa sekte Black Dao maupun manor klan Zhao itu hancur. Yang kupedulikan di sini hanyalah utangnya yang belum terbayarkan." Sambil melepaskan tatapan intimidasi pekat kepada Gogenan dari jarak jauh, Goryu pun ngelanjutin, "Barusan aku udah menjaga martabatmu pemimpin sekte. Sekarang giliranmu untuk menjaga martabatku." Gogenan yang ketakutan pun membalas, "Apa kau ingin mengumpulkan upeti dari klan-klan sekte ortodok? Kalau begitu kau juga meminta ganti rugi ini dari klan Namgong." Klan Namgong? Jangan konyol. Kalau aku melakukannya, maka aku akan langsung dihabisi oleh Pak Tua itu. Lagian sekte Tiger Pit udah mengumpulkan banyak uang dari perjalanan kemarin, bukan? Ya anggap aja ini uang ganti rugi bagi orang-orang Black Dao yang udah tewas, kata Goryu membuat-buat alasan. Sewaktu Gogenan meminta keringanan waktu, tanpa ampun Goryu menghantamkan tongkatnya keras-keras ke lantai serta menegaskan kalau waktu adalah komoditas berharga bagi semua orang. Ngelihat itu Gogenan sadar kalau dia membuat seorang staff demon ini murka, bisa-bisanya sekte Tiger Pit dibantai habis dalam satu malam. Lagian gak ada jaminan klan Namgung mau membantu mereka terkait masalah ini. Gak punya pilihan lain, akhirnya Gogenan terpaksa menyerahkan sekantong besar tile emas kepada Goryu dengan permintaan jangan menyentuh siapapun dari sektenya. Bagi Goryu sih gak ada masalah, tapi kemudian dia malah melempar satu tile emas kepada Eiko sebagai permintaan maaf karena udah meludahinya tadi. Eiko pun menerima satu tile emas itu dengan hormat meski ayahnya benar-benar kesal ngelihat putrinya masih aja dihina seperti itu. Setelahnya Goryu pun cabut dari acara jamuan tersebut dengan riang gembira sambil membawa kantong emas tersebut dengan cara digantung pada tongkatnya. Gak berselang lama terlihat di luar kandang kuda, dua bawahan Tuyen sedang mengobrol tentang sosok Goryu yang sangat kuat. Mereka bersyukur upeti yang dibayarkan ketua sekte bisa menghentikannya. Namun tiba-tiba Tuyen menghampiri mereka dengan wajah yang membiru sambil bilang,
"Hei, mana dia?" Mereka berdua kaget ngelihat Tuyen membawa banyak makanan di tangannya. Dikiranya itu makanan untuk mereka berdua karena acara penjamuannya segera dibatalkan. Tapi Tuyen malah teriak, "Wah, ini bukan untuk kalian, bego. Aku sedang mencari Shuji. Mana dia?" Ngelihat Shuji nggak ada di sana, sontak Tuyen pun teringat dengan ucapan Goryu tentang dia yang harus berterima kasih kepada Shuji sampai akhir hayat. Karena saat ini Tuyen masih hidup itu berkat Shuji juga. Selagi Tuyen kebingungan mencari penyelamat nyawanya, ternyata Shuji sedang menunggu di sebuah jembatan tali tua sambil membawa tombak andalannya. Pastinya Shuji menunggu orang yang baru aja mengganggu sekte Tiger Pit. Siapa lagi kalau bukan Goryu. Begitu Goryu tiba di jembatan tersebut, dia pun agak kaget ngelihat bocah yang baru aja dia temui di acara penjamuan malah berdiri di tengah-tengah jembatan sambil mengerahkan aura yang cukup pekat. Goryu bilang, "Kukira kau itu semacam monster, tapi ternyata cuma manusia. Kau itu bocah pengurus kandang itu bukan? Kenapa kau mengikutiku? Apa karena aku menghina kekasihmu? Kalau kau mau membalaskan dendam untuk kekasihmu, mungkin kau salah paham. Aku memang meludahi wajahnya, tapi dia nggak termakan amarah. Jadi bisa dibilang penghinaanku yang tadi itu nggak ada artinya. Jadi balas dendamnya nggak diperlukan." Kesal ngelihat Goryu kebanyakan bacot, dan paragu Shuji langsung menerjang secepat kilat di atas jembatan sambil berteriak agar Goryu menyerahkan kembali uang sekte Tiger Pit. Bukannya gentar menghadapi Shuji, Goryu malah sengaja menggoyangkan jembatan itu untuk mengganggu keseimbangan dari Shuji sambil bilang dengan tegas, "Hahaha, udah 40 tahun aku nggak mendengarkan kata-kata itu lagi. Orang yang mengatakan itu adalah Rogue King Knight, dan sekarang kaulah orang yang terakhir." Kata Goryu sambil melepaskan sabetan tongkat yang memaksa Shuji menangkis dengan tombaknya. Sambil tangannya lumayan bergetar setelahnya, Goryu pun dengan jujur mengakui kalau tombak yang Shuji gunakan itu sangat bagus. Tapi karena Shuji bilang tombaknya itu nggak punya nama, Goryu yang memutar-mutar tongkatnya pun bilang, "Padahal bilah dan tongkatnya itu terlihat bagus. Sayang sekali, sebenarnya tongkatku ini juga dulunya adalah sebuah tombak biasa. Tapi setelah bilahnya patah, aku tetap menggunakannya sebagai tongkat. Meski begitu, tongkat ini terbuat dari besi. Jadi ini cukup kuat. Memang sedikit berat, tapi disitulah letak istimewanya. Kalau bilahnya masih ada, aku mungkin dipanggil sebagai Spear Demon, bukan Staff Demon. Memang sangat disayangkan." Namun tiba-tiba Shuji memperkuat kuda-kudanya sehingga jembatan kayu itu pun bergoyang, yang membuat Goryu benar-benar terkejut luar biasa. Dan setelahnya, Shuji pun bilang dengan tegas, nggak peduli seberapa keras tongkat tersebut, pada akhirnya itu cuma tombak tanpa bilah. Serigala yang kehilangan taringnya seperti kau saat ini, kata Shuji yang kembali menerjang secepat kilat untuk melepaskan tusukan tombak ke atas dengan cukup bertenaga juga. Ngelihat serangan tombak secepat itu, Goryu pun langsung berkeringat dingin dan dia bilang, "Sial, dasar bocah brengsek." Susah payah Goryu memiringkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari tusukan tersebut, tapi tetap aja wajahnya tersayat vertikal oleh bilah tombak itu dan capingnya pun ikut hancur akibat tusukan barusan. Sambil memutar tongkatnya di tangan dengan kesal, Goryu pun bilang, "Kau menyerang tiba-tiba dalam duel antara pria, dasar pengecut. Rasakan ini," kata Goryu yang kemudian melepaskan serangan tusukan tombak berputar yang dilapisi aura yang pekat. Tapi hebatnya, Shuji menghindari serangan dahsyat itu dengan gampang berkat melompat ke samping dan bergelantungan di tali jembatan. Gak berhenti di situ, Shuji pun segera melempar paku besi ke arah Goryu untuk mengurangi ruang geraknya. Memang Goryu mampu menangkis banyak paku besi tersebut dengan tongkatnya. Namun tiba-tiba Shuji malah meludahinya yang membuat si kawan itu benar-benar kaget. Setelah menghindari ludahnya Shuji, Goryu pun tersenyum dan dia bilang, wah, kau benar-benar bersikeras mau membalaskan kekasihmu itu kah? Apa kau semarah itu karena aku meludahi kekasihmu? Dasar bocah naif, kata Goryu sambil melepaskan ayunan tombak diagonal yang membuat Shuji melompat ke belakang dengan tompangan satu tangan di lantai jembatan untuk menghindar.
Namun ternyata dari posisi dan postur tersebut, Shuji malah menekan lantai jembatan dengan begitu keras sehingga ludahnya yang ada di lantai kembali naik ke atas. Persis ludahnya udah naik setinggi kepala Goryu, tanpa ampun Shuji melepaskan tendangan kiri yang begitu keras mengenai air liur tersebut dan wajah Goryu dengan cukup telak sehingga memaksa air liur tersebut menempel di wajah si kawan tersebut. Selain merasakan sakit akibat tendangan, Goryu juga terkena ludahnya Shuji, merengis kesakitan dan dia benar-benar kaget. Lalu dia bilang dalam hati, ludahnya terasa membakar kulit. Apa mungkin dia pengguna racun dari keluarga Tang Sichuan? Siapa sebenarnya bocah ini? Sialan, pandanganku terhalang. Goryu pun terpaksa mengayunkan tongkatnya secara membabi buta dan itu berhasil mementalkan tongkat Shuji ke belakang. Tapi Shuji malah menggunakan tombaknya yang tertancap di lantai jembatan sebagai pijakan untuk melepaskan ayunan palu yang memaksa Goryu melompat agak jauh ke belakang. Setelahnya Goryu pun bilang, sepertinya aku terlalu meremehkan sekte Tiger Pit. Aku gak menyangka mereka punya penjaga kandang sekuat ini. Dalam bedaknya Goryu tahu persis kalau bocah di hadapannya nggak mungkin dilatih oleh sekte Tiger Pit. Apalagi gaya bertarungnya ini sangat berbeda. Menurutnya gaya bertarung si bocah ini nggak bisa dibilang dari faksi ortodok. Gerakannya nggak memperhatikan bentuk dan juga kesopanan. Seakan semua tubuh si bocah ini adalah senjata mematikan itu sendiri. Aku nggak peduli kau berasal dari mana. Sini maju. Aku sendiri yang akan mengirimkanmu ke neraka, kata Goryu yang kini merobek jubahnya sebagai tanda kalau dia akan bertarung dengan serius. Lalu Goryu pun mengerahkan aura yang lebih pekat lagi ke dalam ujung tombaknya. Shuji yang sama sekali nggak gentar menarik tombaknya yang ada di belakang dengan tali. Dan dia pun juga mengerahkan aura demonik yang jauh lebih pekat lagi daripada sebelumnya. Mereka berdua saling tatapan dalam keheningan. Persis saat sehelai daun menutupi tatapan mereka berdua di tengah-tengah jembatan, seketika Shuji dan Goryu secara serentak menerjang ke arah depan sambil melepaskan serangan tusukan dahsyat terkuat dari senjata mereka masing-masing. Ujung tombak dan tongkat beradu dengan ganasnya, sampai-sampai aura mereka yang ikutan beradu bersinar dengan terang. Bahkan jembatan tempat mereka berdiri bergelombang dalam keadaan yang begitu mengerikan. Dan tiba-tiba sebuah lengan terputus jatuh dari jembatan. Ternyata itu adalah milik Goryu yang kini mengucurkan banyak darah. Tapi dia malah tertawa lebar. Goryu yang kesakitan pun bilang, hahaha, sial tanganku. Aku memang mengalami kerugian, tapi akulah pemenangnya di sini. Siapa sangka ujung tombak Goryu ternyata mengenai dada Shuji dengan cukup telak sih kayaknya. Sebenarnya apa yang terjadi barusan? Oke, kita mundur ceritanya ke beberapa detik ke belakang. Persis saat mereka melepaskan serangan terkuat masing-masing. Waktu itu saat tusukan Shuji dan tongkat Goryu beradu dengan ganasnya, Shuji ngelihat Goryu sedikit membelokkan arah tusukan tombaknya sehingga dia pun ikut bereaksi. Dengan sengaja Shuji menekan gagang tombaknya ke bawah sehingga ujung tombaknya melengkung ke atas, persis ke arah leher Goryu. Tapi ngelihat perubahan mendadak tersebut, jujur Goryu merasa kagum. Tapi dia juga langsung memiringkan kepalanya ke samping untuk menghindari tusukan ke arah leher dan membiarkan lengan kirinya yang menjadi korban. Berkat pengorbanan itulah Goryu bisa melepaskan tusukan tongkat secara akurat yang mengenai jantung Shuji dengan begitu telak. Kembali ke timeline yang sekarang, Shuji yang terkena damage parah ke arah jantungnya seketika langsung memuntahkan darah dan bertekuk lutut di lantai jembatan. Sedangkan Goryu sendiri nggak menyangka untuk mendapatkan kemenangan dia harus kehilangan satu lengan kirinya. Goryu bilang, bocah sepertimu bisa melawanku sampai sejauh ini. Apa mungkin kau dibesarkan oleh Demonic Path? Tiba-tiba Goryu pun ikutan memuntahkan darah akibat luka dalam yang dia terima lebih parah ternyata dari dugaannya. Kesal ngeliat itu, Goryu pun segera mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi untuk menghabisi Shuji sekarang juga. Namun tiba-tiba Goryu tersentak kaget hingga berkucuran dengan keringat dingin saat ngeliat Shuji masih aja mampu mengeluarkan aura yang pekat di seluruh tubuhnya. Goryu bilang, apa ini? Apa yang membuatmu berjuang sekeras ini? Uangkah? Kehormatan? Semangat juang? Atau karena cinta? Apa yang sebenarnya mendorongmu sampai sejauh ini? Kata Goryu yang panik seiring dengan Shuji mendekatinya secara perlahan dengan tatapan seperti iblis yang cukup mengerikan. Shuji menjawab, rasa takut.
Apa kau tahu kemana orang pergi setelah mereka mati? Ketika kau tahu apa yang akan terjadi setelah mati, kau gak akan pernah mengizinkan diri sendiri untuk mati. Heh, apa kau melihat halusinasi kah bocah? Kata Goryu seakan gak percaya dengan ucapan Shuji barusan. Meski sebenarnya Goryu penasaran tentang apa yang baru aja si Shuji ini bilang mengenai kematian. Tapi dia menolak mati di tempat jelek seperti ini. Dia cuma ingin mati dengan tenang di tempat tidur karena udah terlalu tua untuk hidup. Makanya Goryu kembali melepaskan tebasan tongkat untuk memukul mundur Shuji ke belakang. Adu mekanik mereka berdua kembali berlanjut. Goryu gak peduli tebasan Shuji memotong 2 jari tangan kanannya, asalkan dia bisa memukul tongkatnya dengan telak ke pinggang Shuji. Namun tiba-tiba Shuji meludahkan semacam duri yang mengenai mata kanan Goryu secara fatal. Ternyata itu berasal dari paku duri yang Shuji kunyah barusan. Mendengar Shuji bertekad akan menghabisinya, tanpa ampun Goryu melepaskan tebasan tongkat yang bertubi-tubi mengenai beberapa titik vital Shuji sekaligus. Tapi ngelihat si bocah nggak kunjung tumbang juga, Goryu pun bilang dalam hatinya, apa-apaan bocah ini? Seharusnya luka yang dia terima cukup parah, tapi kenapa dia masih bisa melawan? Kau ini apa sebenarnya? Mati kau bocah iblis! Teriak Goryu yang kemudian melemparkan tongkatnya sekuat tenaga ke arah kepala sang bocah, hingga Shuji pun sampai terkejut ngelihatnya. Dengan tubuh yang terluka di sana sini, Shuji nggak bisa menghindari tongkat tersebut dengan sempurna, sehingga pinggir kepalanya pun terkena tusukan tombak dengan cukup fatal. Ngelihat itu Goryu pun bilang, aku menang. Ini adalah kemenanganku. Menurutlah seperti anak baik, aku akan mengakhiri penderitaanmu dengan satu serangan terakhir ini, kata Goryu yang kini udah mengerahkan aura pekat pada tangan kanannya. Namun siapa sangka meski kepalanya terluka parah, Shuji masih mampu bergerak, yang membuat Goryu beneran kaget bukan main. Rasa kagetnya pun makin menjadi-jadi begitu ngeliat lantai jembatan di bawah kakinya udah terbelah sampai putus saat ini. Dengan wajah shock, Goryu bilang dalam hati, sejak kapan dia menerima seranganku sambil memotong tali jembatannya? Kau mau membawaku bersamaku kah bocah? Tapi cuma kau sendiri yang akan jatuh bocah, kata Goryu yang kemudian berlari secepat mungkin ke arah pangkal jembatan. Namun tiba-tiba aura demonik mengerikan menghampirinya dari belakang yang membuat Goryu sangat ketakutan. Dengan wajah yang membiru, Goryu bilang dalam hati, perasaan apa ini? Apa maksudnya bocah bajingan itu masih hidup? Bahkan kalaupun dia masih hidup, gak mungkin dia akan menyerang dengan kondisi itu. Dia cuma akan mempercepat kematiannya. Tapi dia memang orang yang gak bisa diukur dengan akal sehat. Sambil meneriakkan kata "gak mungkin" berkali-kali dalam hatinya, Goryu pun mencoba menoleh ke belakang. Dan seketika terlihatlah Shuji yang udah melompat ke bawah jembatan, melepaskan tali yang dialiri aura demonik pekat. Dan siapa sangka tali itu terikat pada tombaknya, dan tombaknya itu melesat secepat kilat tepat ke arah kepala Goryu yang gak sempat dihindari lagi. Persis saat bilah tombak menembus kepalanya, Goryu merasa salah besar udah menganggap sang bocah cuma seorang manusia. Karena nyatanya bocah ini melebihi monster, bahkan lebih mirip dewa kematian. Seiring Goryu sekarat parah, Shuji pun bergelantungan pada tali yang terikat dengan tombak yang menancap di kepalanya si Goryu. Begitu darah Goryu secara perlahan mengalir di tali tersebut hingga mengenai tangannya, Shuji pun mengaktifkan teknik terkutuk yang berlukiskan darah, yaitu Supreme Demonic Art. Sambil menutup mata, Shuji bilang dalam hati, Koufu pernah mengatakan alasan kenapa dia tetap mencari balas dendam meski dengan tubuhnya yang udah seperti itu adalah karena kemampuan penyembuhan yang luar biasa dari Supreme Demonic Art. Berkat itu hidupku juga terselamatkan. Haruskah aku berterima kasih kepadanya? Secara perlahan luka di tubuh Shuji mulai pulih, tapi tiba-tiba dia tersentak dan membuka mata karena tetesan hujan mulai membasahinya. Dan seketika petir besar menyambar mayat Goryu, membuatnya jatuh ke bawah dalam keadaan yang terbakar, seakan mau langsung membalaskan dendam meski udah mati. Dengan begitu, Shuji yang kehilangan tempat bergelantung jatuh ke bawah jurang secara bersamaan dengan mayat Goryu. Setelah mendarat ke bawah jurang yang sangat menyakitkan, terlihat Shuji yang akan terkubur ditertawai oleh spirit yang penuh dengan dendam padanya.
Mereka berharap Shuji akan mati terkubur hidup-hidup, tapi tiba-tiba para spirit ini tersentak kaget saat merasakan spirit yang lebih kuat ada di belakang mereka. Ya, itu adalah spirit Goryu yang baru aja terlepas dari tubuhnya. Dengan penuh dendam, spirit Goryu mendekati Shuji untuk menghabisinya. Tapi setelah Shuji memanggil nama Goryu 3 kali, spontan sang spirit itu ketakutan parah dan langsung meresap ke dalam tubuh Shuji. Merasakan efek spirit Goryu pada tubuhnya, Shuji pun bilang dalam hatinya, spirit terkutuk yang udah mencapai puncak kekuatannya sepertinya akan butuh waktu untuk menjinakkannya. Tapi ini akan berfungsi sebagai eliksir untuk bangkit dari tahap kompresi ke tahap tempering. Meski kakinya masih terluka parah, Shuji pun segera akan kembali ke sekte Tiger Pit. Tapi karena ngelihat tombaknya sendiri udah patah, Shuji mengambil tongkat Goryu yang kebetulan juga ikut terseret ke dalam jurang tersebut. Saat memegang tombak itu, Shuji merasakan tombaknya lumayan berat. Bahkan dia berasumsi kalau aja tombak ini masih utuh, justru dialah yang berakhir mati, bukan Goryu. Menurut Shuji, dia perlu memasang bilah tajam pada tongkat itu daripada menjadi anjing tanpa taring seperti Goryu yang kini udah tewas. Nggak berselang lama, Shuji udah keluar dari jurang dan melangkah perlahan sambil memegang tongkat dari Goryu dan menggantung kantong tail emas di ujung tongkat itu. Saking parahnya cedera yang dialami, Shuji sempat terhuyung lemas ke dinding bangunan dalam perjalanan pulangnya. Dia nggak menyangka bahkan setelah menyerap kekuatan dari Supreme Demon, masih aja belum cukup untuk memulihkan semuanya. Dalam hatinya, Shuji mengakui sejak dia regresi ke masa lalu, ini pertama kalinya dia mengerahkan segala hal yang dia miliki dalam pertarungan melawan Goryu ini. Sekarang Shuji merasakan tongkat dan kantong beratnya seperti nggak normal. Bahkan setiap tetes hujan terasa seperti jarum yang menusuk tubuh. Persis saat Shuji nyaris hilang kesadaran, tiba-tiba alam bawah sadarnya teringat dengan ucapan Eiko di depan danau kalau sekte Tiger Pit itu adalah keluarganya. Kata-kata tentang keluarga itu membakar sedikit semangatnya yang masih tersisa pada Shuji untuk terus berjalan sedikit lagi ke tempat di mana dia bisa bersandar. Oke, komiknya udah mentok ya guys ya. Kita akan ngelanjutin alur cerita ini setelah update beberapa chapter dari pengarangnya. Dan juga kemungkinan dalam beberapa hari lagi atau dalam 1 minggu lagi kita akan merekap alur cerita dari Shuji ini dari part 1 sampai part termentok ini. Dan sambil menunggu updatean komiknya yang mungkin cukup lama, kita akan ngelanjutin alur cerita yang lain dulu. Oke lah, stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update.